Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullaha wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kiamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pasca perang Hunain beliau membagikan harta rampasan perang atau ghanimah. Waktu itu pembagiannya agak berbeda dengan pembagian ghanimah sebelumnya, di mana pasca perang Hunain Nabi Muhammad SAW membagikan ghanimah hanya kepada para mu'alaf, ya, orang-orang yang baru masuk Islam, sedangkan para sahabat senior yang sudah keimanannya kuat pada waktu itu, memang para sahabat senior tidak mendapatkan pembagian ghanimah atau harta rampasan perang. Pada waktu terjadi Nabi Muhammad SAW membagikan ghanimah, majulah seseorang. Orang tersebut berperawakan kurus, janggutnya panjang dan jidatnya hitam. Orang tersebut bernama Zulkuwaisirah. Jadi Zulkuwaisirah ini seseorang dari suku Bani Tamim Najdi, ya teman-teman, yang kemudian dia maju, kemudian dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW sebagai berikut, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah engkau Muhammad." Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Celakalah engkau gitu, celakalah engkau, karena apa yang kulakukan ini adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian orang itu pergi berlalu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya dari orang tersebut, dari kelompok orang tersebut kelak akan muncul orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi bacaannya hanya sebatas tenggorokannya saja, tidak melewati batas tenggorokan. Artinya teman-teman, ini sepertinya bahasa kiasan, tidak sampai kemudian masuk ke dalam hatinya. Dan orang-orang itu nanti juga akan bahkan dari kelompok orang-orang tersebut nanti akan membunuh orang-orang Islam dan kemudian membiarkan orang penyembah berhala, dan keimanan mereka akan lepas seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Dan inilah yang kemudian diberitakan sebagai kelompok kaum Khawarij, ya teman-teman. Dan benar memang kemudian apa perkataan daripada Nabi Muhammad SAW terbukti. Pasca kepergian Rasulullah SAW, timbullah di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ada pemberontakan, yaitu dari kelompok kaum Khawarij, dan orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi, yaitu si Zulkuwaisirah tadi, tergabung dalam pasukannya kaum Khawarij, ya. Dan si Zulkuwaisirah ini tewas, meninggal dunia dalam perang Nahrawan itu. Nah, ini adalah cikal bakalnya dari kaum Khawarij, dan memang kaum Khawarij ini diberitakan, ya, kemunculannya oleh Nabi Muhammad SAW, dan diberitakan juga bahwasanya mereka nanti adalah para pengikut Dajjal di akhir zaman. Yang dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut, "Bismillahirrahmanirrahim, yang sya'u nas'u yaqra'unal Qur'an la yujawiyu tarakihim kullama kharaja qarnu quti'a min aksaro min isrina marah hatta yakhruja fi iradihim dajjal." Yang artinya sebagai berikut, akan muncul sekelompok orang dari umatku nanti yang mereka pandai membaca Al-Quran, tapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongan mereka, tidak melewati tenggorokan mereka.
setiap kali mereka muncul, mereka akan dibinasakan. Setiap kali mereka muncul, mereka akan dibinasakan hingga kali ke-20, hingga kemudian muncul di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kelompok mereka Dajjal. Jadi dari hadis ini bisa kita tahu bahwasanya akan ada sekelompok orang yang muncul dari umat Islam ya teman-teman, yang mereka pandai membaca Al-Quran, tapi bacaan mereka sebatas kerongkongan ya, tidak melewati batas kerongkongan. Dan diberitakan setiap kali mereka muncul, artinya sepertinya mereka ini bikin masalah ya dari hadis ini. Karena kemudian setiap kali mereka muncul, mereka akan dibinasakan. Dan setiap kali mereka muncul akan dibinasakan hingga kali ke-20 gitu. Dan kemudian sampai kali ke-20 muncullah Dajjal di tengah-tengah kelompok mereka. Artinya mereka inilah kaum pengikutnya Dajjal ya. Dan di beberapa hadis yang lain juga disebutkan sebagai berikut sifat-sifat orang kelompok ini gitu kan. Dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan sifat-sifat dari kelompok ini yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kharuju qaumu min ummatin yaqra'unal Qur'an laisa qira'atukum iya qira'atihim bisai'in wala sholatukum iya sholatihim bisai'in wala saumikum iya saumikum siamukum iya siamihim bisai'in, yang artinya sebagai berikut. Kelak akan muncul sekelompok orang dari sekelompok kaum gitu kan, dari umatku yang mana mereka pandai membaca Al-Quran. Apabila bacaan kalian dibandingkan dengan bacaan mereka gitu kan, bacaan Al-Quran mereka tidak sebanding sedikit pun. Dan apabila sholat kalian dibandingkan dengan sholat mereka tidak sebanding sedikit pun. Dan apabila puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka tidak sebanding sedikit pun. Nah, ketika hadis ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diperbandingkan ini adalah bacaannya Al-Quran para sahabat, sholatnya para sahabat, puasanya para sahabat dibandingkan dengan kaum yang akan muncul tersebut ternyata tidak sebanding sedikit pun. Tapi lagi-lagi diberitakan bahwasanya bacaan Al-Quran mereka hanya sebatas kerongkongan mereka. Artinya di sini tidak sampai kemudian masuk ke dalam hatinya. Artinya membaca Al-Quran sebatas lisan mereka gitu kan, sebatas tenggorokan mereka. Kemudian artinya di sini mereka tidak berusaha kemudian untuk mengerti, merenungi dan menghayati gitu kan daripada bacaan Al-Quran. Dan sekalipun mereka ahli ibadah gitu kan, sekalipun mereka ahli membaca Al-Quran, ahli kemudian sholat, mereka ahlinya puasa, tetapi bacaan Al-Quran mereka hanya sebatas kerongkongan, dan bahkan mereka kelak akan membunuh orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala, dan keimanan mereka akan melesat lepas gitu kan, dari seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Mereka ini adalah kaum Khawarij. Jadi teman-teman, mungkin saat ini kita bisa kemudian untuk mengamati ya sekitar kita, apakah ada memang kelompok-kelompok seperti ini yang telah muncul. Ya memang kalau kita lihat skala internasional udah muncul tuh ISIS ya, ISIS yang ada kemudian mereka saat ini melawan pasukan pemerintahan Taliban yang ada di Afghanistan, kemudian ISIS yang ada di Syria, ISIS yang ada di Irak ini kan. Mereka bahkan membunuh umat Islam ya. Inilah kelompok kaum ISIS nih yang sekarang muncul ya teman-teman. Dan diberitakan mereka ini ke orang-orang yang seperti itu yang lepas keimanan mereka seperti lepasnya anak panah yang lepas dari busurnya, dan mereka adalah pengikut Dajjal di akhir zaman. Artinya kita patut berhati-hati teman-teman, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita tidak masuk dalam terjerumus dalam kelompok-kelompok tersebut ya teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Nah, oke teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita di malam hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.